Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih, kita kembali bersama-sama. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, kita percaya hadirat Tuhan menyertai kita, amin. Kita menyediakan waktu, hati dan pikiran kita pada malam hari ini untuk bersama-sama berdoa, memuji Tuhan. Dan sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami yang ada di sini melayani Tuhan dan jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun yang ada di sini, kami bersyukur dan kami memberikan hati kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, berdoa bersama. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami sambut hadirat-Mu. Bekerja leluasa di setiap kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus akan tercurah di tempat ini dan tempat saudara. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikalahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari bersama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. katakan hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikalahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih dahsyat lagi katakan, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. mari lebih lagi bagi Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih dahsyat lagi katakan,
baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Engkau selalu menjawab doa kami Bapa, dan Kau bekerja sesuai dengan waktu yang tepat. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kami. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kau mendengar seruan kami. Mari kita sama-sama kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kami doakan. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang kami harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari engkau yang bergumul, sama-sama kita katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Dia beri yang terbaik Sesuai dengan kairosnya di waktu Tuhan. yang tepat. Oh, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Dia menjawab Yesus sesuai dengan yang kita lebih harapkan, dari sebab Dia Bapa yang baik. dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami ucapkan. Tuhan, Yesus menjawab semua yang kami doakan Kau tahu pikirkan-Mu Tuhan. Haleluya. caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Panggil namanya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara-Mu Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, tetap ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. kami sembah Kau Tuhan. Firman-Mu berkata, mintalah maka akan diberikan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami minta, apa yang kami doakan Tuhan selama ini, Tuhan akan mendengar, Tuhan bahkan sudah menjawab sesuai dengan kairos-Mu Tuhan. Karena lama yang hasyanda, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan dalam keluarga Tuhan tolong. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Engkau yang ajaib Tuhan. Yesus, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, yang akan menolong setiap kami. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, Begitu besar dengan cara-Mu yang ajaib, kami bersyukur, sebab pertolongan-Ku dari Tuhan. Oh, yang menjadikan langit dan bumi. Oh Yesus Tuhan, Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tidak berubah. Yesus, kami percaya. Haleluya. Kuasa-Mu yang menolong setiap kami Tuhan. Ya Rabbana, sebab tangan-Mu tak kurang panjang. Haleluya. Sebab telinga-Mu tak kurang tajam mendengar. Mintalah akan diberikan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. segala pujian hanya Ketuklah pintu maka akan dibukakan. hanya Sebab Dia yang punya kuasa. Yes, haleluya. Sebab Yesus Allah yang hidup.
Engkau yang tak terbatas. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan, karena begitu baiknya Engkau Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan selalu kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak muda Tuhan di gereja kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak teen Tuhan, anak-anak youth Tuhan. Bahkan anak-anak yang pro Tuhan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap mereka Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan kami berdoa Tuhan supaya hidup mereka Tuhan selalu senantiasa Tuhan menjaga kekudusan Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan supaya mereka mempunyai pergaulan-pergaulan yang baik Tuhan. Jauhkan setiap mereka Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan Tuhan. Tuhan Engkau berikanlah Tuhan setiap mereka hikmat Tuhan. Berikanlah setiap mereka Tuhan pengetahuan Tuhan. Berikanlah setiap mereka Tuhan keberanian Tuhan seperti Daniel Tuhan. Berikan mereka roh yang taat Tuhan. Roh yang mau melayani-Mu Tuhan. Roh yang mau mengampuni Tuhan. Sehingga Tuhan mereka Tuhan dapat menjadi teladan Tuhan bagi anak-anak muda Tuhan. Tuhan kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan. Firman-Mu berkata kita semua Tuhan akan menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan anak-anak muda Tuhan di GBI Avia Tuhan akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa Tuhan. Tuhan Engkau berkati Tuhan setiap studi mereka Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Dan apapun yang mereka perbuat Tuhan Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkau yang tahu Tuhan terbaik buat setiap kami percaya doa kami didengar Tuhan. Mari kita kembali mengangkat pujian bagi Tuhan. Kasih-Mu yang menerangi setiap langkah-langkah hidup kami. Dan kami tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Allah adalah Immanuel. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku percaya Tuhan. Percaya. Amin. Hanya Yesus penolong yang setia. Saat kami berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena Yesus, karena Engkau Tuhan, tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik
percaya. berserah, ku percaya. Katakan hanya Yesus, Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Tuhan. Engkau sanggup pulihkan hidupku. Oh, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu ya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu ya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah rencanamu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Hanya Yesus penolong yang setia. dengan iman katakan sekali lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sebab Dia Yesus, Dia lebih sanggup memulihkan hidup saudara. Haleluya. Oh, kami berserah Tuhan. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan. Amin. Oh yes yang Lord. terbaik Bapak bagiku. Syakara ya Sayang. Kau bisa pulihkan hidupku Tuhan. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. iman percaya kami Tuhan. Mengatakan hanya Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan. Kubu pertahanan kami, batu perisai kami Tuhan. Perlindungan kami yang teguh. Tuhan saat ini kami mau berdoa, kami mau mesrahkan Tuhan. Seluruh jemaatmu dimanapun berada saat ini Tuhan. Mereka yang bergumul secara pribadi Tuhan untuk keluarganya. Bagi orang tua, suami, istri, anak-anak Tuhan. Menantu ipar yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka, kami mendukung mereka di dalam doa Tuhan. Kau bukakan pintu keselamatan bagi keluarga mereka Bapa. Mereka yang punya usaha, yang mungkin selama COVID mereka bangkrut Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Kami percaya saat Engkau membuka pintu, maka tidak ada satupun yang bisa menutupnya Bapa. Kami serahkan mereka yang berusaha, yang bekerja Tuhan, Kau mengangkat mereka menjadi pemimpin. Kami percaya Tuhan mereka anak-anak-Mu Engkau akan bela. Tuhan tutup bungkus setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami berdoa saat ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengikat segala kanker payudara, kami mengikat demam Tuhan, kami mengikat leukemia, kami mengikat ukuran ginjal yang tidak normal Tuhan. Yang sakit paru, kami berdoa kuasa-Mu turun menjamah mereka secara pribadi. Kami terus setiap hari berseru bagi Engkau Tuhan, bagi mereka Tuhan, untuk Engkau bekerja membuka jalan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyelesaikan segala sakit penyakit kami di kayu salib. Kami topang mereka terus Tuhan, mereka yang sudah pulih Tuhan setelah operasi juga Tuhan, Kau tolong mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu yang menyembuhkan mereka. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, kami serahkan mereka yang bergumul secara ekonomi juga Tuhan, buka jalan. Mereka yang bersedih, mereka yang mungkin sudah meninggalkan Tuhan, yang suam-suam kuku juga Tuhan bakar kembali. Biarlah api Roh Kudus-Mu Tuhan di masa akhir zaman ini semakin kami boleh rasakan bagi setiap jemaat-Mu, terutama di GBI Avia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan mereka. Kami percaya kuasa-Mu yang sempurna ya Tuhan. Meskipun kami tidak sempurna mendoakan mereka, tapi kami percaya Tuhan Kau Maha Tahu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kami akan dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang Tuhan kasihi, adapun firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, saya ambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Sebelumnya mari kita berdoa. Tibalah saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami telah siap mendengar firman-Mu. Dan hati kami telah kami persiapkan menjadi piring-piring rohani, menjadi tempat firman-Mu. Dengan keyakinan kami, Roh Kudus akan mengurapi kami semua, untuk kami bisa Tuhan mengalami firman-Mu itu akan bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami. Dan kuasa firman-Mu akan kami rasakan di dalam kehidupan kami, siapa yang mendengarkan akan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11 dikatakan demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara yang Tuhan kasihi, adapun firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita bertemakan ialah pesan kenaikan Tuhan Yesus. Baru kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan pesan kepada kita. Dan pesan itu harus kita tahu. Dan pesan itu adalah merupakan
kewajiban kita untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka peringatan itu bukan asal peringatan, maunya harus bermakna bagi kita. Sehingga agar hari kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan makna atau membawa makna dalam kehidupan kita, mari kita pelajari satu persatu dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Yang pertama kita melihat pesan yang pertama yang Tuhan Yesus tinggalkan, yaitu di dalam ayat yang keempat dikatakan begini, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi pesan yang pertama yang kita dapat di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ialah dikatakan kita menantikan dan menerima Roh Kudus. Harus kita terima Roh Kudus. Karena melalui ayat yang kita baca ini, kita menyimpulkan bahwa kita bisa menerima Roh Kudus. Dan kita harus menanti-nantikannya. Sampai kita mengalami Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, dalam kenaikan Tuhan Yesus ini, harus kita mengoreksi dalam kehidupan kita. Apakah kita terima Roh Kudus atau belum. Sehingga kalau belum, maka kesempatan yang indah pada saat kita, yaitu merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam mau menerima Roh Kudus itu ialah kita itu harus di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan, dalam rohani kita bukan timbul tenggelam, harus stabil. Dan kita tidak boleh turun naik. Dan tidak boleh kita berpindah-pindah. Tetapi harus kita menanti-nantikan, yaitu Roh Kudus itu. Sehingga pada saat kita menanti-nantikan Roh Kudus itu, maka yang pesan daripada Tuhan Yesus pada saat dia naik ke sorga, maka benar bahwa di dalam hidup kita adalah ada Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, kalau sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Roh Kuduslah yang akan memimpin hidup kita. Itulah yang pertama. Yang kedua, di mana pesan Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke sorga ialah harus kita menjadi saksinya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi diminta ialah harus kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, kita tidak langsung menjadi saksi, tapi kita bisa menjadi saksi Tuhan apabila kita dipenuhi Roh Kudus. Apabila kita dipenuhi Roh Kudus, pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, pada saat itulah kita menerima kuasa. Roh Kuduslah yang memberi kuasa itu kepada kita. Sehingga pada saat Roh Kudus memenuhi kita, maka pada saat itulah kita menjadi saksi. Maka untuk itu tidak akan mungkin tidak mungkin kita akan menjadi saksi sebelum kita menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dan kita menerima kuasa daripada Roh Kudus, yaitu pada saat kita dipenuhi Roh Kudus. Maka itu sebabnya dari hari ke hari harus kita menjadi saksi. Di pekerjaan kita, di mana-mana pun kita harus menjadi saksi.
kalau harus kita menjadi saksi, ialah kembali seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa langsung terus menjadi saksi sebelum kita menerima kuasa. Sebelum ada kuasa di dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita menerima kuasa, maka di dalam hidup kita akan mengalami apa yang disebut, maka kita menjadi saksinya Tuhan. Maka untuk itu, kalau kita menjadi saksinya Tuhan, maka kita akan mampu akan memberikan keterangan. Mampu kita memberikan penjelasan. Mampu kita memberitakan tentang sesuatu itu, yaitu tentang Kristus, tentang Allah yang kita sembah itu. Jadi itu sebabnya tidak perlu kita takut dan berkata, aku tidak tahu bersaksi. Aku tidak bisa berbicara soal itu. Tetapi apabila Roh Kudus turun kepada kita, menguasai hidup kita, maka kita akan memperoleh kuasa. Sehingga pada saat kita memperoleh kuasa, maka kita akan menjadi saksi. Kalau kita akan menjadi saksi, maka pasti kita akan mengetahui sesuatu, yaitu tentang Yesus, dan mampu kita memberikan keterangan-keterangan, sehingga dapat kita memberitakan Injil itu kepada orang lain, dan orang lain pun akan mengerti melalui keterangan-keterangan yang kita berikan kepada orang lain. Maka itu sebabnya saya mengajak kita ialah kita tidak boleh tinggalkan Roh Kudus. Dari hari ke hari harus kita tetap ada di dalam Roh Kudus. Harus Roh Kudus ada di dalam kita. Dan kita tidak bisa jauh. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkahkan kaki kita, harus kita menjadi saksi. Sehingga kemanapun kita, harus kita mengalami kuasa itu. Harus kita menerima kuasa itu. Sehingga kalau kita menerima kuasa itu, maka kita akan bisa bersaksi kemanapun kita. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita pemberita tentang berita itu kepada orang lain. Berita tentang Yesus kepada orang lain. Dan pasti itu bisa terjadi apabila Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kutekankan, dari penjelasan saya ini ialah yang merupakan pesan Tuhan Yesus. Waktu dia mau naik ke sorga ialah harus kita dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena melalui dipenuhi Roh Kudus itulah kita menjadi saksi. Dan pada saat kita menjadi saksi, berarti kita akan menjadi seorang pemberita tentang Injil kepada siapapun. Sehingga saya akan berkata kepada kita, apabila kita sudah menjadi saksi, yaitu menjadi saksi daripada Kristus, maka pasti kita akan mengetahui siapakah Kristus itu. Pasti. Hanya orang yang menjadi saksilah yang bisa mengetahui sebenarnya siapakah Kristus itu. Dan bukan hanya mampu mengetahui siapakah Kristus itu, tetapi dia akan pasti mampu memberikan. Memberikan apa saudara-saudara? Yaitu memberikan keterangan-keterangan. Memberitakan tentang sesuatu, yaitu tentang Yesus itu. Sehingga kita tidak boleh berkata, aku bodoh, aku tidak bisa. Tetapi sebenarnya Tuhan memperlengkapi kita. Sehingga kita bisa bersaksi. Kita mampu mengetahui tentang Kristus itu. Mampu kita akan memberitakan. Yaitu melalui ada Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya tidak bisa lepas Roh Kudus itu dari hidup kita dari hari ke hari. Berubah hari pun tidak bisa lepas Roh Kudus itu di dalam kita. Bahkan berjalan pun tak bisa lepas. Harus tetap berjalan di dalam
pimpinan Roh Kudus. Maka itu sebabnya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jikalau kita menjadi saksi Kristus, ini harus kita tahu. Kalau kita sudah menjadi saksi Kristus, maka kita seperti yang saya katakan tadi, mengetahui siapakah Yesus yang kita sembah itu. Siapakah Yesus yang kita percaya itu. Dan kita mampu akan memberitakan semuanya tentang Yesus itu. Yaitu lewat perkataan-perkataan kita. Dan bukan hanya lewat perkataan kita. Lewat perbuatan kita pun akan mampu kita memberitakan Yesus itu. Dan bukan hanya melalui perbuatan kita, tetapi melalui gaya hidup kita pun akan memberitakan Injil itu. Bukan hanya semata-mata kata-kata kita, tapi melalui perbuatan kita, gaya hidup kita pun akan menjadi kesaksian. Dan yang ketiga, pesan yang kita terima di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus ialah yang ketiga ialah di mana dikatakan di situ Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu bisa kita baca di dalam ayat 10 dan 11 tadi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Maka itu sebabnya kalau memang Tuhan Yesus akan datang kembali, apa yang harus kita perbuat? Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini ialah untuk mengangkat kita. Untuk menjemput kita saudara-saudara. Sehingga kalau memang di dalam pesan Tuhan Yesus di waktu kenaikannya ke sorga, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau Yesus datang akan kembali, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ialah, maka dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, harus kita mempersiapkan diri kita. Yesus datang mau mengangkat kita. Maka itu sebabnya sebelum Yesus datang mau mengangkat kita ialah Roh Kudus itu harus kita pelihara dalam hidup kita. Karena melalui Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini akan dipersiapkan. Hidup kita ini akan dipersiapkan di dalam Tuhan Yesus akan datang kembali. Hidup kita akan terangkat. Karena Roh Kudus sudah mempersiapkan hidup kita. Maka itu sebabnya dari ke hari ke hari tidak dilarang kita mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari itu jangan lupa kita harus kita di dalam mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari itu sambil juga kita mempersiapkan diri kita. Kenapa harus kita persiapkan diri kita? Karena Tuhan Yesus itu pasti nih. Tuhan Yesus yang kita percaya itu pasti akan datang kembali. Dia akan datang. Sehingga kalau dia pasti akan datang kembali ke dunia ini, tidak bukan tujuannya adalah untuk mengangkat kita. Siapa yang akan diangkat itu? Ialah orang yang sudah dipersiapkan Roh Kudus. Maka itu sebabnya hidup kita dari hari ke hari bukan asal hidup, tapi hidup yang sudah dipersiapkan Roh Kudus. Bagaimana supaya Roh Kudus mempersiapkan hidup kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Maka kita harus tetap mengundang Roh Kudus dalam hidup kita.
Harus kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Melalui itulah dipersiapkan diri kita akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus kita tidak tahu. Dia katakan dalam firman Tuhan, dia datang seperti pencuri. Kita tidak tahu waktunya. Kita tidak tahu jam berapa. Tetapi kalau kita sudah siap, seperti yang 10 anak gadis itu, 5 yang bodoh, dan yang bodoh itu ketinggalan, dan yang pintar itu mereka akan terangkat. Harus kita demikian. Siapakah yang pintar itu? Adalah orang yang sudah ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan hidupnya sudah ditempa untuk siap menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan pada saat Tuhan Yesus datang, maka orang yang sudah dipersiapkan Roh Kudus, itulah yang diangkat ke sorga. Maka untuk itu, mulai sekarang, saya mengajak kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat gaya hidup kita, biar nampak bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Biar orang membaca kita, benar-benar orang yang dipimpin Roh Kudus. Maka untuk itu, sekali lagi saya tekankan kepada kita, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Yesus yang naik ke sorga itu pasti akan datang kembali. Maka untuk itu, biarlah yang barusan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, mulai dari situ sampai sekarang, sampai seumur hidup kita, jangan lupa kita mempersiapkan diri kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu melalui kita tetap mengundang Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Sehingga saya akan memberikan kesimpulan daripada apa yang saya khotbahkan ini kepada kita ialah, yang pertama, kesimpulan daripada penjelasan khotbah saya ini, yaitu tentang pesan Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke sorga. Yang pertama, marilah kita semua, khususnya jemaat kita, GBI Apia Mandarin Service, mari kita maknai dengan benar setiap ibadah kita. Jangan asal beribadah, tetapi kita tidak memaknai dengan benar setiap ibadah kita. Terutama, saya ulangi, terutama pada saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Baru kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, mari di dalam kita memperingati, mari kita maknai dengan benar-benar, saudara-saudara. Kalau kita tidak memaknai tentang kenaikan Tuhan Yesus itu, di dalam kita memperingati, tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Maka maknanya itu, melalui pesan-pesan Tuhan Yesus di dalam dia mau naik ke sorga, saya sudah jelaskan tadi. Maka di dalam kesimpulan ini yang pertama, harus maknai saudara-saudara. Setiap kita beribadah, harus nampak maknanya itu di dalam hidup kita. Dan setiap lagi kita memperingati lagi tahun depan kenaikan Tuhan Yesus itu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, mari kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, saudara-saudara, dalam kesimpulan ini? Mari kita kerjakan pesan Tuhan kepada kita. Pesan Tuhan kepada kita, yaitu ialah mari stabil, berdiam diri. Harus kita stabil berdiam diri. Kenapa harus kita stabil berdiam diri? Agar kita menerima, agar kita dapat menerima Roh Kudus, saudara-saudara. Agar bisa menerima Roh Kudus. Kalau tidak kita berdiam diri dalam pimpinan Tuhan, dengan stabil, saudara-saudara, kita tidak bisa menerima Roh Kudus. Dan juga bukan hanya stabil
berdiam diri agar menerima Roh Kudus. Selanjutnya ditekankan kepada kita dalam kesimpulan ini, ikuti iramanya Tuhan. Ikuti iramanya Tuhan. Jadilah kita saksinya. Dan bukan hanya sekedar saksi. Tapi mari kita menjadi saksi yang benar. Dan kita persiapkan diri kita. Harus kita persiapkan diri kita. Dari hari ke hari. Yaitu mempersiapkan diri. Menyambut kedatangannya kembali. Karena kedatangan dia kembali itu pasti akan terjadi. Dan yang ketiga, terakhir sekali. Di dalam kesimpulannya ialah Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Dan bukan hanya menyertai, dia akan memberkati kita, saudara-saudara. Maka itu sebabnya di dalam kita mendengarkan pesan-pesan kenaikan Tuhan Yesus, baik waktu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, baik melalui khotbah saya pada hari ini, marilah saya mengajak kepada kita semua, mari kita akan sungguh-sungguh di dalam menerima dan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Dan percayalah kalau Tuhan Yesus menyertai, pasti akan memberkati. Dan memohon kepada Tuhan, jangan kita pisah 1 senti pun dengan Roh Kudus. Tapi tetap Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan doaku ialah, biarlah kita tetap di dalam Roh Kudus dari hari ke hari. Dan Roh Kudus akan mempersiapkan diri kita. Kapanpun Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang percaya, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut mengatakan apakah aku diangkat atau tidak. Kalau kita tetap dipimpin Roh Kudus, itu berarti kita sudah dipersiapkan untuk layak diangkat ke sorga. Jangan takut. Kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita menundukkan kepala. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami kembali mendengarkan pesan-pesan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan pesan ini kami sudah dengarkan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus menguasai hidup kami. Agar pesan itu masuk di dalam hati kami. Dan bertumbuh di dalam hidup kami. Dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Yaitu melalui kami akan menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Kami tidak mau tinggal diam. Tapi dimanapun kami akan membuka mulut kami. Memberitakan tentang Engkau Yesus. Supaya semakin banyak orang-orang yang mau menerima Engkau Tuhan. Menjadi juru selamatnya. Maka untuk itu Tuhan, mulai sekarang ini, makna di dalam pesan kenaikan Tuhan Yesus itu akan benar-benar akan kami percayai. Sehingga dalam setiap kami beribadah, makna ini akan nampak di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Setiap yang mendengar khotbah ini pasti akan bertumbuh imannya. Pasti dia akan kuat. Pasti akan menang. Pasti Roh Kudus ada di dalam dia. Dan kalau Roh Kudus pasti ada di dalam dia, pasti nanti apabila Yesus datang mau mengangkat orang percaya, maka kami akan tergolong di dalamnya. Di dalam pengangkatan itu. Terima kasih Tuhan. Selesai sudah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu di dalam ibadah kami ini. Dan kami yakin Tuhan, kami penuh dengan sukacita. Terima kasih saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Mari tadahkan tanganmu, terimalah Roh Kudus dan terimalah berkat di sorga. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa daripada Bapa di sorga dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu,
memberkatimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.